bukti Imam Al-Bukhari itu diterangkan sampai detil. Kan jarang ada yang tahu kalau Imam Al-Bukhari itu ibundanya single parent. Ya, jadi begitu dilahirkan, ayah ibunya kompak, merawat anaknya dengan baik, usia kurang lebih 2 tahun ayahnya meninggal. Dan tidak selesai di situ ujiannya. Al-Bukhari kecil, kemudian diuji dengan penyakit, matanya bermasalah sampai buta. Jadi kesimpulan medisnya nggak bisa lihat. Nah, tapi apa yang terjadi? Ibunya tak putus berdoa. Ya, sehingga dengan doa itu dan wasiat dari suaminya, menjadikan Allah mengganti kekurangan yang terlihat di matanya dengan ketajaman mata hatinya. Jadi saking kuatnya mata hatinya itu sampai ke ingatan beliau, apapun yang disampaikan itu seketika ingat dan tidak lupa. Itu saking dahsyatnya. Sampai satu kali, saya coba bahas ini dulu ya, untuk inspirasi. Satu kali, beliau ketika mulai belajar, namanya kutab. Kutab itu dulu tempat di daerah masjid untuk belajar Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu kali, ketika dikirim usia yang sangat belia, 4 tahun, 5 tahun dia, itu matanya nggak bisa lihat. Dituntun oleh asisten, masuk ke dalamnya, bergabung dengan rekan-rekannya sudah cukup agak senior, remaja dan sebagainya. Nah, lalu dibacakan surat Qaf pada masa itu. Ya, setelah selesai, gurunya tanya siapa yang hafal. Dalam satu kisah ya, siapa yang hafal? Tanpa diduga, Al-Bukhari kecil satu-satunya orang yang angkat tangan. Dipanggil ke depan, gurunya takjub begitu dipanggil, coba ulangi. Ini bukan sebelumnya punya hafalan ya. Bukan yang sudah hafal sebelumnya dipanggil, ini baru dibacakan sekali, langsung hafal. Begitu dibacakan, ternyata bukan hanya sekedar bacaannya benar, tajwidnya, makhrajnya, sifat hurufnya itu bagus sekali seperti gurunya. Sampai saking kagumnya gurunya berkata, minal an au kama qala tadrusul hadis. Anakku sayang, kamu dari sekarang belajar hadis ya. Saking peka dan sensitifnya feeling gurunya itu. Kenapa mengatakan demikian? Karena gurunya punya kesimpulan, Quran itu mudah, gampang. Hadis tidak mudah. Jadi menghafal Al-Quran lebih mudah dibandingkan menghafal hadis. Ya, lebih mudah. Maka siapapun saking mudahnya Quran, kenapa? Karena ada jaminan dari Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. 4 kali disebutkan. Ya, di Quran surah ke-54 itu. Ya kan? Masih ingat ayatnya? Ayat 17, 22, 32 dan 40 kan? Disebutkan 4 kali. Aku sungguh berjanji akan memudahkan bagi siapapun yang ingin menghafal Quran. Adakah di antara Anda tertarik untuk menghafalkannya? Maka ini lintas usia. Jangan sebutkan kecil, mudah menghafal. Yang sepuh pun kalau mau bisa hafal. Ada seorang nenek merasa terganggu oleh seseorang anak muda yang menghafal Quran dengan keras. Tiap hari disebutkan, tiap hari dibacakan. Kedengaran sama nenek itu. Saking jengkelnya kemudian, nenek itu manggil, Fulan sini kamu. Datang anaknya. Setelah datang, kamu kenapa sih kencang sekali tiap hari? Nek, aku sedang menghafal Quran. Kata nenek itu, aku saja yang mendengar engkau menghafal itu sudah hafal. Ya. Nggak ada batas. Yang bisa melihat, hafal. Yang divonis tak bisa melihat, hafal. Ya, yang sepuh hafal, yang muda hafal. Bahkan menariknya, yang non-muslim pun bisa hafal Quran. Kami ada beberapa diskusi dengan pemuka agama lain. Ada non-muslim hafal Quran. Jadi, artinya bukan hanya Al-Fatihah, Bu. Ada yang 30 juz. Saya bergaul dengan mustasyrikin, orientalis. Ya, kita kadang seminar dan sebagainya gitu. Mereka tahu itu. Ini ada di ayatnya di Quran begini, begini, begini. Artinya apa? Allah benar dan maha benar. Ya kan? Nah, sekarang kembali, hadis tak mudah. Gurunya menyimpulkan, kamu belajar hadis ya, karena punya anugerah yang luar biasa. Singkatnya pulang ke rumah, beliau cerita pada ibundanya. Ya, Ummi tadi begini, 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 begini. Singkatnya uridul hadis. Nanda pengen belajar hadis. Kata ibunya, iktafi bil Qur'ana, kurang lebih, cukupkan dengan Quran dulu. Nanti baru ngaji hadis. Apa yang terjadi? Anaknya tunduk pada nasihat ibunya, lalu berjalan ke kamarnya meraba jalan. Ibunya melihat itu, merasa iba, masuk ke mihrabnya. Nah ini poin teman-teman, mihrab ya. Selalu pernah saya jelaskan di pertemuan lalu, mihrab. Upayakan punya tempat khusus saat kita bisa sendirian meminta dengan khusyuk pada Allah. Untuk doa, untuk ngaji, untuk sholat, untuk curhat. Di situ. Dan itu dahsyatnya cepat mengabulkan doa, mudah mendatangkan rezeki. Maka apa yang terjadi? Ibunya masuk ke dalam mihrab, anaknya mengulang kembali surat Qaf yang dia pelajari. Sampai ke ayat 21-22 dia katakan. Perhatikan kalimatnya ya. Ini indah sekali nih. Jadi begitu sampai kepada satu bacaan. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Fakashafna anka ghita'aka wa basaruka al-yawma hadid.
Perhatikan, irisan di sini karunia Tuhan bersamaan dengan harapan seseorang. Dulu, pandanganmu tertutup, tak bisa melihat. Sekarang, mulai hari ini, aku buka penyingkap itu, sehingga engkau bisa menatap tajam kembali. Ini sebetulnya ayat ini konteksnya tentang akhirat di hari kiamat yang semua natap semua. Tapi percikan karunianya Allah turunkan ke bumi karena ketaatan kedua orang tua yang nular ke anaknya. Maka saat sampai ke ayat itu tiba-tiba beliau terperanjat bisa melihat kembali. Saking kagetnya, lompat dicari, Umi, ibunya ketiduran dalam doanya. Ya, setelah selesai sholat, nah ini saya masuk nanti ke babnya, tertidur bermimpilah dengan Nabi Ibrahim bertemu. Kenapa harus Nabi Ibrahim misalnya, bukan Nabi Muhammad atau yang lain? Itu kehendak Allah ya. Tapi salah satu babnya adalah karena nama yang melekat pada Al-Bukhari itu ada bagian Ibrahim di dalamnya. Dalam bahasa agama disebut tafaul namanya. Tafaul itu melekatkan sebuah nama untuk mendapatkan percikan kebaikannya. Maka terjagalah dengan nama itu. Di situ muncul kaidah nama adalah doa. Ya, nama beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'afah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah, karena ada Ibrahim di situ, turun dalam mimpinya dan mengatakan, anakmu akan melihat kembali. Jadi kagetlah dengan suara anaknya, Umi, langsung kaget bangun. Dia katakan, Ana ra'ait, saya sudah bisa melihat lagi. Kata ibunya, Rubbama ra'aitu biqalbik. Rubbama ra'aita biqalbik. Mungkin ananda melihat dengan hatimu. Kata Al-Bukhari, kecil tidakkanlah Umi, baru itu bi'aini. Saya lihat dengan mata saya. Ini Umi baju ini, ada benda ini, benda ini. Keduanya berpelukan. Dari situlah mulai belajar hadis sampai jadi ahli hadis dan menuliskan Al-Bukhari 16 tahun. Sebagian ditulis di Mekah di Masjidil Haram dan diakhiri di Masjid Nabawi dan mengatakan ini hujjah bekal pertemuanku dengan Nabi SAW. Jadi ini pelajaran besar. Kan rindu sama Nabi ya? Pengen ketemu Nabi kan? Ditanya balik tuh melalui kisah ini. Kalau pengen ketemu Nabi, apa yang dibawa sebagai kebanggaan ketika bertemu Rasulullah? Al-Bukhari itu membawa karya ini sebagai hujah supaya nanti ketemu Nabi punya sesuatu. Gitu. Nah, di antara bagian pembahasan ini ada irisannya dalam kitab doa dijelaskan keterangan tadi oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Hafidh. Hafidh itu yang hafal 100.000 hadis dengan sanadnya dalam ilmu hadis. Diterjemahkan di sini dalam kitabnya ada di jilid yang pertama di muqaddimah. Anda bisa cek di situ. Ya, kurang lebih di halaman 306 kisah yang tadi saya uraikan.